Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kenalkan, kami dari kelompok 3 Inovasi Pendidikan Matematika kelas 6D yang beranggotakan Nurul Aulia, Widianti, dan Sutrisno. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sasaran inovasi pendidikan, di mana sasaran inovasi pendidikan terdiri dari 5 pokok bahasan. Yang pertama ada guru, yang kedua ada siswa, yang ketiga ada kurikulum, yang keempat ada fasilitas, dan yang kelima ada lingkup sosial masyarakat. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu guru. Guru merupakan kompetensi paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral, utama, dan utama. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Peran dan fungsi guru. Menurut Mulyasa 2007 menyatakan peran dan fungsi guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan sekolah. Di antaranya, yang pertama sebagai pendidik dan pengajar, yang kedua sebagai anggota masyarakat, yang ketiga sebagai pemimpin, yang keempat sebagai administrator, dan yang kelima sebagai pengelola pembelajaran. Dalam hal ini, guru yang menjadi subjek siswa untuk mencapai inovasi pendidikan yang baik. Tidak hanya itu, guru harus tahu peran, fungsi, serta tanggung jawabnya sebagai guru. Karena kebanyakan guru hanya mengajar saja tetapi lupa akan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari kategori sederhana terlebih dahulu, seperti misalnya guru harus mampu memiliki etika, sikap, maupun perilaku yang baik untuk menjadi panutan siswanya. Guru juga harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan apa yang ia ajarkan. Maka dari itu, guru dituntut untuk profesional, aktif, serta tahu peran dan fungsi dan juga tanggung jawabnya sebagai guru. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu siswa. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya, karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran, memberi materi pelajaran pada sesama temannya, tunjuk, dan bahkan sebagai guru untuk teman-temannya. Dalam hal ini, siswa merupakan salah satu yang berperan dalam meningkatkan inovasi pendidikan. Jika adanya kemauan yang tinggi dari siswanya, maka dengan mudah pula inovasi pendidikan akan tercapai dengan baik. Maka siswa haruslah dikenalkan untuk menuju perubahan yang positif agar tujuan inovasi pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Siswa di sini bagaikan objek yang harus dibantu subjek atau guru untuk mendapatkan inovasi yang baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, terima kasih disampaikan. Selanjutnya itu tentang inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ialah serangkaian pengaturan serta rencana yang mengenai kompetensi dan juga hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar.
penilaian dan pemberdayaan sumber daya pendidikan untuk mengembangkan sekolah. Pendapat itu disampaikan oleh Depdiknas pada tahun 2002. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK berorientasi bahwa siswa tidak hanya memahami materi pelajaran untuk mengembangkan kemampuan intelektual saja, tetapi untuk bagaimana pengetahuan itu dipahami dapat mewarnai perilaku yang ditampilkan dalam kehidupan nyata. Depdiknas pada tahun 2002 berpendapat bahwa karakteristik KBK secara lebih rinci ialah sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada tercapainya kompetensi, baik secara individual maupun klasikal. Berarti isi KBK harus mempunyai inti seperti sejumlah kompetensi yang harus dicapai siswa. Dan kompetensi inilah sebagai standar minimal atau kemampuan dasar. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, yaitu keberhasilan pencapaian satu kompetensi dasar diukur melalui indikator hasil belajar. Indikator inilah yang dijadikan acuan kompetensi yang diharapkan. Proses pencapaian tergantung pada kemampuan dan kecepatan yang berbeda bagi setiap siswa. Dan yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran harus menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda sesuai dengan keberagaman siswa. Karakteristik KBK yang keempat yaitu sumber belajar tidak hanya oleh guru, melainkan juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Artinya, yaitu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Guru harus berperan sebagai fasilitator untuk memudahkan siswa belajar dari berbagai sumber belajar. Dan yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dan upaya penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi. KBK menempatkan hasil dan proses belajar sebagai dua sisi yang sama pentingnya. Jadi, yang dimaksud dari karakteristik KBK di atas, bahwa apa yang ingin dicapai oleh KBK ialah untuk mengembangkan peserta didik menghadapi perannya di masa mendatang dengan cara mengembangkan kecakapan hidup. Kecakapan hidup merupakan kecakapan yang harus dimiliki seorang dan dibutuhkan untuk bekerja selain dalam bidang akademik. Selanjutnya, inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objek kajiannya adalah kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Istilah kurikulum berbasis masyarakat adalah hasil inovasi kurikulum bagi siswa. Bagi siswa, kurikulum ini bermanfaat untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk lebih dekat dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan dari inovasi kurikulum berbasis masyarakat yang pertama, memperkenalkan siswa terhadap lingkungan dan ikut melestarikan budaya termasuk keterampilan serta kerajinan yang nilai ekonominya tinggi di daerah tersebut. Yang kedua, untuk membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup di masyarakat jika mereka tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, untuk membekali siswa supaya bisa hidup mandiri dan dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kurikulum berbasis masyarakat mempunyai beberapa
keuntungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan finansial, profesional, maupun manajerial. Yang ketiga, disusun oleh guru-guru sendiri. Dengan demikian, sangat memudahkan dalam pelaksanaannya. Serta yang keempat, ada motivasi dari sekolah, kepala sekolah, dan guru kelas dapat mengembangkan diri, mencari serta menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya, yang akan menjadi semacam kompetisi dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran pada kurikulum berbasis masyarakat. Antara lain, yang pertama, pembelajaran harus berorientasi pada masyarakat, yaitu dengan kegiatan belajar bersumber pada buku pelajaran. Yang kedua, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan hanya berdasarkan paksaan atau kebebasan. Yang ketiga, metode pengajar dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan serta kebutuhan sosial atau kelompok. Dan yang keempat, bentuk hubungan sesama sekolah dan masyarakat. Serta yang kelima, strategi pembelajaran dengan cara karya wisata, manusia atau narasumber, survei masyarakat, berkemah, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, KKN atau proyek kebaikan masyarakat, dan sekolah pusat masyarakat. Selanjutnya, inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Pendekatan keterpaduan ini adalah suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi, baik antara komponen dengan komponen maupun antara komponen-komponen dengan keseluruhan, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan sistem menitik beratkan pada keseluruhan, lalu bagian-bagian dan unsur-unsur serta interaksi antara bagian-bagian dengan keseluruhan. Jadi, konsep keterpaduan pada hakikatnya menunjuk pada semua kesatuan, kebulatan, kelengkapan, kompleks yang ditandai oleh interaksi dan interpretasi antara komponen-komponennya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum terpadu adalah mengintegrasikan komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak nampak lagi, dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Selanjutnya, inovasi kurikulum berbasis KKNI. Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI adalah kerangka acuan yang dapat dijadikan tolok ukur dalam pengakuan penjenjangan pendidikan. KKNI merupakan salah satu inovasi dalam bidang kurikulum. KKNI disebut juga sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, mengintegrasikan, serta menyetarakan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KKNI ialah program studi yang mengharuskan sistem pendidikan untuk memperjelas profil lulusannya, yang kemudian dapat disesuaikan dengan kelayakan dalam sudut pandang analisis kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu tentang fasilitas dan lingkup sosial masyarakat. Nah, untuk fasilitas ini, fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak bias diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam inovasi pendidikan, fasilitas ini memengaruhi keberlangsungan inovasi yang akan diterapkan. Jadi, tanpa fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan ini tidak akan berjalan dengan baik.
Nah, terutama fasilitas belajar mengajar. Nah, fasilitas belajar mengajar ini merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaharuan pendidikan. Maka, oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan. Nah, harus diperhatikan nih. Nah, misalnya ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, fasilitas siswa, dan sebagainya. Kemudian untuk lingkup sosial masyarakat, pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan tidak bias berdiri sendiri, tapi harus melibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya, seperti inovator, penyelenggara inovasi, seperti guru dan siswa. Bahkan masyarakat ini harus ikut andil dalam pendidikan yang ada di sekitarnya. Nah, masyarakat juga secara langsung ataupun tidak langsung, sengaja ataupun tidaknya terlibat dalam pendidikan. Sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan itu sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Terima kasih.